Oke, shalom semuanya. Seperti biasa saya rindu setiap kali kita dengar firman Tuhan, mari kita buka catatannya. Saya masih ulang-ulang kenapa Hawa digoda sama setan, kenapa dia bisa makan buah terlarang, ada yang tahu? Tadi nggak mencatat ya, lupa dia apa perintah Tuhan ya. Nah mari saudara sama-sama sebagai murid kita belajar. Bulan Maret kita akan masuk sebuah tema yang baru tentang belajar, learn, ya. Seperti tadi dibuka oleh Ibu Kiki, bahwa tidak ada murid yang tidak belajar, betul? Namanya murid pasti belajar. Setiap yang namanya murid pasti identik dengan yang namanya belajar. Nah di gereja ini saudara saya pengen saudara tanamkan sebuah nilai. Saya sebagai gembala tidak ingin saudara hanya sekedar jadi pengunjung, jadi follower, jadi pengunjung, jadi pengagum Tuhan, tapi kita harus menjadi pengikut, katakan pengikut. Follower itu atau pengikut bukan hanya sekedar kagum sama mukjizatnya Tuhan, bukan sekedar dia senang melihat Tuhan, tapi dia mengikuti jalan-jalannya Tuhan. Kalau saudara baca di Alkitab, ternyata ada sebuah momen di mana waktu itu sekitar 70 murid yang ikut Tuhan, ya di luar 12 yang inti, ada suatu momen mereka tuh meninggalkan Tuhan rame-rame. Karena mereka kecewa dengan banyak hal ini dan itu. Nah saya mau kasih tahu, kalau kita tidak sungguh-sungguh ikut Tuhan, nggak sungguh-sungguh komitmen, hanya sekedar datang, menyaksikan mukjizat dan segala macam, cepat atau lambat kita akan kecewa sama Tuhan. Nah tapi saudara dalam tahun ini kita belajar untuk menjadi murid. Nah makanya kenapa saudara sebagai seorang guru, sebagai dia Tuhan dan guru kita lagi belajar mengikuti jejaknya Tuhan, amin. Bagaimana cara hidup Tuhan di masa lalu, kita juga hidup dengan cara yang sama di masa kini. Nah langsung aja kita buka dalam Kisah Rasul pasal 17 ayat 10 dan 11. Tapi kita akan fokus ayat yang ke-11. Ada sebuah pujian kepada jemaat di sebuah tempat, sebuah kota namanya Berea. Gak tahu saudara pernah dengar kota ini, tapi nanti kalau baca di ayat yang ke-10-nya dikatakan itu sebuah kota Berea, saudara ya. Nah dikatakan begini oleh firman Tuhan, orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. By the way, Tesalonika adalah sebuah kota juga ya. Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Nah saudara, jemaat ini dipuji oleh Tuhan lewat Paulus bahwa di kota ini lebih baik hatinya. Karena dikatakan mereka menerima firman dengan rela hati. Saudara kalau belajar dari 4 jenis tanah, ada tanah apa saudara? Berbatu, terus? Berbatu, berpasir. Berpasir ada nggak ya? Berbatu, berpasir. Ayo, dikasih sini dilarang goblok saudara ya. Pertama apa tanah apa? Berbatu, yang kedua? Berduri ya, so berduri. 3? Iya berbatu, oke pinggir jalan. Oke, satu lagi terakhir. Terus berbatu, subur. Ya pertama tanah apa? Pinggir jalan. Yang kedua apa? Berbatu. Yang ketiga semak duri. Yang keempat? Oke. Karena gini by the way ya, Anang itu sudah 3 kali selesai baca Alkitab. Ya, tepuk tangan buat dia. Jadi dia tahu, maka tadi bilang dia semak duri, ketika istrinya bilang pasir, dia bilang semak duri. Iya. Kenapa kita tahu? Karena di home kita lagi baca Alkitab tiap hari ya. Nah saudara lihat bahwa dari keempat jenis tanah, di pinggir jalan itu adalah benih, tanah yang menolak benih. Betul ya? Datanglah burung katanya kan, mengambil firman itu. Nah kenapa firman Tuhan bisa diambil? Karena kita nolak. Ciri-ciri orang nolak firman gampang.
Lagi dengar firman ya mau buka-buka handphone, lagi dengar firman konsen tak kemana-mana. Lagi dengar firman macam-macam. Kenapa saya tidak mau main-main dengan ketika firman disampaikan? Karena saya tahu kebenaran ini. Nah, Alkitab berkata bahwa di Berea itu dipuji hatinya karena mereka menerima firman. Katakan menerima firman. Dengan hati yang rela. Mereka senang. Karena saya kasih tahu orang yang dengar firman sungguh-sungguh, orang yang praktek firman sungguh-sungguh, hidupnya pasti beda. Setuju gak kalian bahwa kasih Tuhan itu tidak bersyarat? Setuju? Tapi berkatnya bersyarat. Saya mau tanya, berapa banyak di gereja ini yang rindu diberkati? Bilang sama sebelahmu, berkat Tuhan bersyarat. Bilang, kasih Tuhan tidak bersyarat. Makanya gak usah bingung kenapa kok ada ya anak-anak Tuhan ya Bang ya. Kok gak diberkati? Berkat ini bukan hanya uang saja ya, banyak hal saudara. Kenapa kok ada sebagian anak-anak Tuhan kok hidupnya berubah ya, berkembang ya. Nah ini salah satunya. Karena terlihat dari kebiasaan mereka. Nah bukan hanya mereka rela hati untuk menerima firman, tapi mereka juga dengan tekun menyelidiki apa? Kitab suci. Hari-hari di home kita lagi belajar satu pasal satu hari ya. Nah saya dorong buat kalian yang sudah baca, jangan cuma sekedar baca. Coba dibaca benar-benar, dicari mana ayat emasnya, mulai digali. Sekarang di zaman kita hidup gak susah, ketika ada kata-kata gak mengerti, cari di YouTube ya, cari di Google, gampang kok. Saya aja sudah sekolah teologi ya, kemarin masih ada satu ayat saya gak ngerti. Ini apa artinya ya, air, darah gitu kan, segala macam, saya cari. Gampang. Karena waktu kita tekun menyelidiki, tekun belajar, percayalah pasti nanti saudara berbeda. Nah lihat dalam 1 Timotius 4 ayat 13 dan 15. Sementara itu ini nasihat Paulus kepada Timotius, sampai aku datang bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Jangan lalai, katakan jangan lalai, dalam mempergunakan karunia yang ada padamu yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dengan penumpangan tangan sidang penatua. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3, ya. Perhatikanlah semuanya itu, apa? Hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Orang yang membaca, orang yang hidup di dalamnya bukan sekedar baca, tapi dia sungguh-sungguh meneliti, sungguh-sungguh pelajari dan praktekkan. Ingat, kemajuanmu akan nyata, betul? Saya selalu bilang saudara, jadi anak Tuhan jangan klise, amin. Berapa banyak di antara kita masih takut lewat kuburan? Yuk, siapa yang percaya bahwa setan di bawah telapak kaki kita? Coba, siapa yang percaya? Amin ya. Berarti kita nggak ada lagi yang takut ya sama setan ya. Setan itu hanya dibuat keren di film-film ya. Tanya ini hamba-hamba Tuhan siapapun yang sudah pernah praktek nengking setan. Setan itu nggak ada apa-apanya. Di sini ada nggak pernah dicekek sama setan, ditindih? Pernah? Ada yang ngalamin nggak? Nah, Anang tuh pernah ditindih. Kamu yang nindih atau setan yang nindih? Awalnya setan tapi dia lawan balik gitu ya. Nah, nanti kita ini ya berdamai ya habis makan. Jadi saudara lihat bahwa jangan jadi anak Tuhan yang kita bilang Tuhan berkuasa, Tuhan berdaulat, tapi masih banyak hidup dalam kekhawatiran. Hal sederhana saja. Kita percaya bahwa Bapa melihara, amin. Amin ya, amin. Kalau sekarang dengar berita macam-macam, kita ada yang takut enggak? Ya. Kalau kita cuma dengar berita kita takut. Tapi kalau kita pegang janji Tuhan kita enggak takut, amin. Artinya apa? Burung-burung saja dipelihara. Nah, saudara lihat bahwa kita rindu kemajuan kita nyata. Nah, makanya gini saudara, kenapa kita mesti menjadi murid? Kenapa kekristenan kita harus jadi murid? Bukan sekedar orang yang datang saja ibadah hari Minggu, bukan sekedar pengunjung.
Karena tadi, supaya engkau nyata kemajuannya. Amin. Kita berbeda. Nah, karena itu sedang sederhana, mari kita belajar seperti apa sikap belajar seorang murid. Ada 4 poin. Bagaimana sikap belajar seorang murid yang seharusnya. Mari kita mulai. Poin yang pertama, seorang murid mesti belajar haus dan lapar akan kebenaran. Matius 5 ayat yang ke-6. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3, ya. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Sekali lagi dengan mantap, 1, 2, 3, ya. Kalau kita di sini benar-benar lapar dan haus, orang lapar, ini saya pelajari, saya renungkan, orang lapar sama haus sifatnya urgent, betul nggak? Kalau orang lagi lapar pasti nyari, pasti nyari. Kalau kalian belum nyari makan, berarti kalian belum benar-benar lapar. Setuju nggak? Yang pernah haus juga sama. Lagi haus banget, pasti nyari. Nah, saya pelajari, saya renungkan, seperti apa orang yang haus dan lapar, orang ini akan tekun nyari. Buat saya kalau orang nggak nyari, nggak sungguh-sungguh, itu belum haus, itu belum lapar. Alkitab katakan kalau kamu haus dan lapar akan kebenaran, kamu akan dipuaskan. Mengenal Tuhan sama dengan mengenal kebenaran, amin. Saudara, saya rindu begini saudara, tahun ini yuk kita para murid-murid minimal yang mau belajar ikut Tuhan sungguh-sungguh, miliki yang pertama rasa haus dan lapar. Saya mau cerita sedikit saudara, 2018 ketika pertama kali kita ibadah di mana itu? Jalan Pemuda ya, Kumon. Saya masih ingat waktu itu saya ikut sebuah seminar yang namanya Relevant Leadership. Itu harga seminarnya 8 juta. Jadi itu yang diadakan GPCC, makanya kenapa sampai hari ini kita punya relasi ke sana. Saya 8 juta waktu itu uang nggak ada. Itulah sejarahnya saya, udahlah over mobil sama Robi, itu sejarahnya. Nah coba saya mau tanya, di antara kalian ada nggak yang mau ikut seminar seharga 10 juta? Banyak di antara kita nggak mau. Bahkan ada, ayo aku bayar seminar, nggak mau bang. Tapi di seminar itu, saudara, saya belajar banyak hal. Bahkan jauh sebelum itu, saya ingat saudara, saya koleksi VCD, DVD khotbah, itu sekian banyak. Kalau saya hitung-hitung itu jutaan saudara. Saya dengerin, satu CD-nya itu 40.000 saudara. Saya dengerin khotbah, saya dengerin pengajaran. Saya ikut, saya cari kemana ada seminar. Saya sangat senang kalau ada conference saya belajar gitu. Saya nggak bosan kalau 2 hari 3 hari seminar, saya nggak bosan, saya belajar gitu. Karena dengan saya mulai belajar, ada yang mulai berkembang. Cara berpikir berkembang. Coba, kalau saudara masih ingat, mungkin sering baca, ini saya percaya semua generasi, apalagi generasi sekarang tahu, kalau kita mau maju, kita mesti investasi leher ke atas, betul nggak? Investasi leher ke atas. Dengar ya, ini bukan hanya berlaku dalam dunia rohani. Di dalam segala hal, kalau kita nggak mau belajar, saudara nggak akan maju. Setuju? Setuju? Investasi belajar. Saya suka bilang begini, namanya belajar itu investasi. Jangan sayang. Kadang-kadang kita nggak sayang keluarkan uang untuk makan, tapi kita sayang keluarkan uang untuk belajar. Nah hari-hari ini yuk, yang kita merasa kok saya masih stagnan ya bang ya. Saya jujur, saya juga masih rindu, saya masih haus lagi lebih banyak lagi belajar. Tapi saya mau kasih tahu, sikap yang pertama adalah haus, lapar. Apalagi sama kebenaran. Kalau saudara percaya firman Tuhan ini kebenaran, mari laparan haus pagi-pagi. Baca Alkitab, siang atau sore, gak sempat pagi, siang, sore, baca, renungkan, lapar gitu. Kadang-kadang kita merasa firman Tuhan ini gak urgent gitu. Nantilah, kalau sempat lah. Ada gak di sini kalau baca kita masih ngantuk? Ada. Kalau susah tidur baca Alkitab biar ngantuk gitu. Tidak apa-apa, awal-awal it's okay. Tapi saudara minta, gini, kalau bang gimana kalau saya nggak lapar dan haus? Minta sama Tuhan, amin.
Kalau kita rindu mengenal Tuhan, minta kehausan dan kelaparan. Sekali lagi ya, poin yang pertama, orang yang lapar atau haus pasti nyari. Yang setuju katakan amin. Poin yang kedua, bagaimana sikap belajar seorang murid yang seharusnya? Yang kedua, rendah hati ya. Amsal 9 ayat 9 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3 ya. Berilah petunjuk kepada orang bijak, maka ia akan menjadi lebih bijak lagi. Ajarilah orang benar, maka pengetahuannya akan bertambah. Orang bijak itu tidak merasa cukup dengan pengetahuannya hari ini. Setuju enggak? Ajarilah orang bijak, maka dia akan lebih bijak lagi. Kadang-kadang mohon maaf saudara, mohon maaf buat orang tua di tempat ini juga. Seringkali semakin tua seseorang semakin susah belajar, betul enggak? Coba cek orang tua kita, banyak orang tua kita susah dikasih tahu. Karena mereka merasa saya sudah paling tahu. Sebelum kamu mengenal Alkitab, saya sudah dari dulu belajar Alkitab. Dari opa oma sudah belajar saya. Tapi lihat kelakuannya nggak ada yang berubah. Dengar. Alkitab berkata, berilah petunjuk kepada orang bijak, maka ia akan menjadi apa? Lebih bijak. Artinya saudara, kalau orang bijak akan selalu rasa haus untuk belajar, untuk bertumbuh. Bisa dikasih tahu. Saya itu punya sebuah sebuah keyakinan. Waktu kita berhenti belajar, artinya kita berhenti bertumbuh, betul enggak? Nah, makanya saudara lihat, kalau ada orang-orang merasa karena umurnya atau pengalamannya merasa tahu semuanya, itu salah besar. Dalam hidup ini ada banyak ilmu, ada banyak pengetahuan, betul enggak ya? Termasuk kekristenan. Ketika kita belajar firman Tuhan ada banyak hal-hal yang masih rahasia, masih banyak kita perlu bongkar. Tapi sekali lagi, namanya murid miliki sikap ini saudara, rendah hati, rendah hati. Nah, makanya dalam Matius pasal 6 ayat 33, tetapi apa saudara? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Kenapa Alkitab mengajarkan kepada kita cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya? Supaya hidup kita bertambah-tambah, amin. Tolak ukur kita mencari kebenaran Tuhan sungguh-sungguh adalah lihat hidup kita bertambah apa enggak. Kalau ada orang bilang begini, bang kan Tuhan Yesus kan tetap sama dulu sekarang sampai selama-lamanya. Saya pun tetap sama bang, itu salah. Karena Yesus adalah tolak ukur, betul enggak? Dia enggak mungkin berubah. Tapi Anda dan saya harus berubah. Jadi kalau 5 tahun yang lalu sampai sekarang kita sama marahnya, sama dendamnya, sama khawatirnya. Dengar baik, jangan-jangan kita enggak mencari dengan sungguh-sungguh. Jangan-jangan kita enggak punya lagi rasa rendah hati untuk belajar. Mau belajar saudara? Rendah hati ya, rendah hati. Orang bijak itu selalu mau ditambah, selalu mau dengerin. Makanya kalau masih ingat pelajaran kita di minggu-minggu lalu, kosongkan mangkok kita, amin. Kadang-kadang dari anak kecil kita bisa belajar, setuju enggak? Alkitab itu luar biasa saudara. Kalau saudara baca Alkitab, kadang-kadang kita bisa belajar juga dari semut, betul enggak? Belajar dari semut, belajar dari pelanduk lah katanya, belajar dari tumbuh-tumbuhan, betul? Lihat orang yang jatuh, jangan diketawain. Belajar kenapa dia jatuh, amin. Jangan dihakimi, amin. Itulah, ya dia nggak begini-begini. Kita kadang-kadang terlalu gampang memberi penilaian. Padahal dengar baik, kejatuhan orang lain itu adalah ilmu yang murah, betul nggak? Engkau nggak perlu jatuh di lubang yang sama. Itulah kan sakit ya kan? Gara-gara jarang gereja, nah itu menghakimi, lihat muncungnya panjang gitu. Miskin deh kan? Pelit kali pula dia.
Cepat kali kita menghakimi. Kalau lihat ada orang susah, belajar. Kenapa dia susah? Saya ini gini, kalau Anda sudah punya sikap pembelajar, dari mana saja Anda bisa belajar. Makanya saya selalu punya sebuah moto, kalau orang mau belajar, guru selalu ada. Setuju nggak? Di depan rumah kita ada kecelakaan, jatuh, pecah kepalanya. Coba tarik pelajaran. Kenapa kepalanya pecah? Kalau menurut saya, dia berpikir kepala dia lebih kuat daripada aspal itu. Sehingga dia nggak pakai helm, betul nggak? Oh iya ya, saya masih belajar, pakai helm. Kadang-kadang ada orang rumahnya cuma jaraknya berapa meter, tapi kena tabrak truk juga, berarti belajar, kenapa gitu? Masalahnya, di sini masih ditemukan nggak orang yang suka belajar? Yang suka belajar katakan amin. Coba tanya sebelahmu, kamu suka belajar nggak? Tanya. Kalau orang suka belajar, hidupnya akan bertambah dalam segala hal. Amin. Nah itu yang kita rindukan, bertambah dalam segala hal, bertambah. Bertambah muda, amin. Amin. Jangan kok udah berapa anakmu ya, tua banget ya gitu, padahal masih muda gitu kan. Banyak banget yang dipikirin. Ya kan, pertalite nomor masalah dipikirin sama dia gitu ya, udahlah ada yang mikirin itu ya. 3. Next. Poin yang ketiga adalah konsistensi dalam apa? Belajar. Saudara, baca sama-sama Yosua 1 ayat yang ke-8, 1, 2, 3, ya. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan, saya ngajarkan yang sederhana aja. 1 kali 10 berapa? 10 kali 1? Sama enggak hasilnya? Tapi filosofinya berbeda. Kita makan satu piring 10 hari. Beda dengan kita makan 10 piring dalam 1 hari. Untuk 10 hari saya makan bang, biar di sini semua akan diatur. Enggak, beda. Mencret yang ada. Baca Alkitab 1 hari 1 pasal, beda dengan 10 pasal dalam 1 hari. Berjalan 2 minggu berjalan. 10, habis itu libur 3,5 tahun. Sama seperti pelayanan Tuhan Yesus, saudara. Libur gitu. Mending dikit-dikit asal harian, amin. Makanya kenapa kita bilang gini, berilah pada hari ini kepada kami makanan yang secukupnya. Banyak kata hari ini. Jika engkau mendengar suara Tuhan hari ini, jangan keraskan hatimu hari ini. Nah saya selalu percaya saudara, apapun itu kalau kita nggak konsisten, nggak ada yang berhasil. Jujur saya pun lagi belajar. Ini sisi yang paling sulit konsisten dalam segala hal. Nah karena kita berbicara tentang bagaimana menjadi murid, belajarlah konsisten. Sekarang kita lagi diminta, saya lihat sekarang ya di semua grup yang ada di home juga. Ya, ada ketua home yang bagi ayat tiap hari, ya dibacain itu, direnungkan gitu. Baca gitu. Jangan cuma jempol itu lihat coba, itu baca apa enggak gitu, jempol aja. Coba berapa banyak yang mau maju, amin, belajar, yuk belajar. Jadi everyday, setiap hari. Karena gini, yang sulit adalah habitnya, betul enggak? Selalu ini yang paling susah, habit. Nah kita bicara tentang doa lah dalam rohani ya. Saya pribadi sudah membiasakan untuk saat teduh, baca Alkitab itu udah puluhan tahun saudara, puluhan tahun. Bahkan sampai hari ini kalau ada yang ngomong misalnya firman Tuhan ini, itu enggak ada di Alkitab, saya tahu saudara, itu enggak ada. Nama-namanya kebanyakan saya tahu. Nah, kenapa kita perlu kenapa bisa sampai kita ngalami ini? Karena gini, kekuatan itu dibangun harian, amin. Kekuatan dibangun harian. Coba belajar seperti seorang atlet. Atlet itu jauh-jauh sebelum pertandingan dimulai, dia sudah latihan, saudara. Saya suatu ketika pernah lihat bagaimana Ronaldo ya, Cristiano Ronaldo
latihan, ternyata saya lihat jamnya nggak terlalu banyak, saudara. Latihan 2 jam, dia istirahat, dia tidur, dia makan, habis itu latihan lagi, ya. Terus istirahat lagi, latihan lagi, begitu. Paling cuma latihan 2-3 jam sehari, sampai 4 jam, saya lupa lah pastinya. Tetapi dia lakukan itu bertahun-tahun. Tapi mohon maaf saudara, kadang banyak orang Kristen tidak mau membangun rohaninya jauh-jauh hari. Nanti kalau ada masalah tinggal cari pendeta, betul kan? Pak pendeta, tolong Pak dikepret, Pak kepret, kasih minyak gitu. Kenapa? Banyak kali masalah saya, Pak. Makanya kalau saya kadang nompangi tangan jemaat ya, bertobat dalam nama Yesus gitu. Saya bukan ahli, kita bukan anti tentang didoakan, kita harus mendoakan. Tapi lihat, seringkali Tuhan tidak memilih cara seperti ini, betul enggak? Pernah enggak saudara baca di Alkitab ketika ada yang disembuhkan sama Yesus, apa kata-kata Yesus yang paling sering diucapkan? Ada yang tahu enggak? Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi, supaya keadaanmu enggak lebih buruk. Kenapa Tuhan enggak bilang, pergilah dan bikin lagi, nanti datang lagi ke sini, tenang masih banyak minyak di sini? Enggak ada. Kalau Tuhan buat mukjizat, artinya Anda diberi kesempatan untuk berubah, amin. Karena gini, orang berkata, firman Tuhan bilang begini, kalau kita mau berhikmat, kita mesti bangun rumah kita di atas batu karang. Pondasi dibangun jauh sebelum banjir, amin. Sebelum hujan. Tuhan mau kita menjadi orang yang bijaksana, amin. Bukan apa-apa nanti tunggu. Makanya kenapa kalau di Alkitab baca nanti, lihat 5 mempelai yang bijak, yang bodoh, betul enggak? Sampai dikasih perumpamaan. Yang 5 yang bijak ini jauh-jauh hari mereka beli minyak, beli pakai uang, betul enggak? Jangan bilang kan Tuhan baik, Tuhan sayang, iya, kerjakan keselamatanmu, amin. Kerjakan, harian, katakan harian. Ayo renungkan firman Tuhan setiap hari, dikit-dikit gak apa-apa, asal everyday. Bilang sebelahmu, dikit-dikit gak apa-apa, setiap hari bilang. Tapi jangan dikit terus lah bilang. Amin ya, kasih tahu sebelah kalian ya, supaya terus imannya bangkit. Jadi sekali lagi ya, jangan tunggu masalah, tunggu keadaan makin rumit, tunggu pertandingan, baru heboh latihan. Sama kayak di sekolah ya kan, pas mau tanggal ujian baru nanya, di mana catatanmu, minta do catatan. Heboh gitu. Yang terakhir, 4. Menghidupi apa yang dipelajari. Nah ini paling menentukan. Saudara, kita mau konsisten, kita mau suka mendengar, kalau enggak dihidupi, enggak dilakukan percuma. Yakobus 1:22, 1, 2, 3, ya. Tetapi hendaklah kamu menjadi apa? Pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Ditutup dengan poin yang keempat. Apapun yang kita ketahui, apapun yang kita latih, kalau enggak dilakukan percuma, omong kosong. Saya dari dulu sekolah punya kebiasaan, saya itu nggak kuat kalau menghafal, nggak tahu kalau menghafal itu susah, nggak terlalu bisa gitu. Bisa sih bisa dipaksakan, tapi nggak terlalu nggak maksimal lah intinya. Nah saya dari dulu punya kebiasaan kalau misalnya sebuah pelajaran, saya itu usahakan mengerti dulu sampai hari ini. Kalau saya nggak ngerti, saya coba cari sampai ngerti. Nah ketika sudah ngerti ternyata lebih gampang untuk ditelaah gitu, disimpan. Apapun sampai sekarang. Jadi contoh orang ngajarkan sesuatu misalnya sebuah teknik baru lah gitu. Saya biasanya agak lama itu, saya coba telusuri gimana cara kerjanya, gimana cara mainnya, sampai ngerti. Karena saya bilang di beberapa waktu yang lalu, kalau kita ngerti, kita nggak akan mudah bisa lupa, betul nggak? Nah, saudara, kenapa saya berusaha sampai ngerti? Karena saya nggak suka teori, lebih suka praktek gitu. Firman Tuhan ini kalau cuma didengar nggak pernah merubah hidup, amin saudara. Saya sering ulang-ulang ini.
Kenapa di home kita ditanya, sudah dilakukan atau belum firman Tuhannya? Karena sekali lagi, apapun yang kita dengar kalau nggak dipraktekin, tidak akan merubah apa-apa. Saya punya kerinduan sebagai gembala, kita semua ini punya pengalaman dengan Tuhan, amin. Pengalaman dengan firman. Kita ngerti arti memberi, kita ngerti, kita pernah di posisi kita lagi kekurangan, tiba-tiba Tuhan suruh memberi, diberkati sama Tuhan. Saya rindu saudara punya pengalaman pengampuni orang lain. Kita punya pengalaman dalam bekerja keras. Kita punya pengalaman dalam menyembah Tuhan, dalam intim dengan Tuhan. Kita punya pengalaman dekat sama Tuhan. Stop jadi orang Kristen yang teori, amin. Stop please. Saya merasa gini saudara, sangat sayang kalau di gereja itu orang cuman tiap minggu datang terus hidupnya gak berubah, sayang banget gitu. Ayo di pernikahan ada banyak hukum-hukum pernikahan, jangan diabaikan. Pasangan dua-dua harus terbuka, amin. Jangan disimpan satu dengan yang lain, buka. Jangan ada rahasia di antara kita, amin. Yang suami-suami diminta untuk mencintai istrinya, pakai banyak-banyak hal. Kadang-kadang jujur semakin kita berusia memang makin susah mengasihi istri kadang-kadang. Bunga aja gak cukup gitu kan. Gak apa-apa, cari lagi cara yang lain gitu. Mungkin McD, mungkin iya kan, berkembang semuanya. Iya, people change, betul gak sih? Orang berubah, amin. Ibu-ibu masih enggak ketika suaminya pulang kerja masih disambut enggak dengan pelukan misalnya, dengan tari-tarian. Enggak, mohon maaf. Ada banyak pengajaran hari-hari ini yang ada di TikTok dimanapun belum tentu relevan dengan firman Tuhan. Jangan takar hubungan. Iya, mohon maaf. Saya mesti ngomong terus terang dari mimbar ini. Jangan kita punya nilai di luar firman Tuhan. Saya pernah bilang sama teman-teman, saya konsen dengan namanya perkawinan. Perkawinan itu idenya kerajaan surga, betul enggak? Perkawinan itu sudah ada ribuan tahun, guys. Nah, pertanyaannya sekarang banyak orang influencer coba mengubah cara mereka untuk menikah. Kalau kita percaya bahwa pernikahan, coba lihat ke depan semua. Kalau saya menciptakan benda ini, saya tahu aturan mainnya benda ini, betul nggak? Benda ini saya desain nggak bisa masuk air. Jangan pandai-pandaian masukkan ke air berjam-jam. Nggak berfungsi dia. Terus kita marah-marah sama, enggak, memang nggak didesain untuk itu. Alkitab sudah desain pernikahan dengan semua caranya. Nah, kita lantas lihat di TikTok, lihat semua, kita menilai orang, mohon maaf, kalau pernikahan sampai untung dan rugi, selesai kita, betul nggak? Karena kebanyakan pernikahan seperti itu, seperti trade, perdagangan. Saya kasih, kamu kasih. Kalau kamu nggak berubah, saya juga akan berubah. Kalau kamu jahat, saya jauh lebih jahat. Saya dari kecil saya diajari berbuat jahat. Nah, lihat tuh. Karena kita nggak belajar firman Tuhan. Alkitab katakan untuk menjadi satu kita perlu kasih Tuhan, amin. Bukan siapa yang paling kuat. Kadang-kadang, mohon maaf ya, saya nggak lagi menyinggung siapapun di sini. Enggak, saya mengasihi semua saudara. Saya pun bergumul dengan pernikahan saya. Tapi dengar, sekali itu dirubah semuanya, kacau pernikahan, kacau. Istri-istri tahu nggak suami adalah kepala keluarga? Amin. Tuhan bilang tunduklah dalam segala, bukan hanya tanggal 1, tanggal 2, sampai tanggal 5 bang batasnya bang. Setelah tanggal 5 saya tanduk dia. Suami-suami kasih istri, seperti engkau mengasihi tubuhmu sendiri, amin. Jujur gak mudah, butuh kasih Tuhan, layani suami saudara, layani istri saudara, amin. Nah, ini contoh bagaimana kita menghidupi firman, ya. Jadi gini, saudara, saya tutup dengan ini, ada 4 hal, kita kembali. Kita akan simpulkan. Bagaimana sikap belajar seorang murid yang seharusnya, yang pertama apa saudara? Haus dan lapar akan, orang lapar pasti apa? Nyari. Ayo, punya keinginan untuk mencari.
Tiap hari usahakan mencari. Gini, Tuhan tuh gak kemana-mana. Tuhan gak kemana-mana. Tapi seringkali kitanya yang kemana-mana, amin. Nah, makanya waktu kita datang memulai hari, Tuhan, it's me. Ini saya Tuhan. Itu namanya mencari Tuhan. Jangan salah, bukan Tuhan pergi-pergi, enggak. Yang kedua apa, saudara? Kerendahan hati untuk orang yang rendah hati selalu mau diisi, amin. Orang bijak ketika diajar akan jauh lebih bijak. Yang ketiga, konsisten dalam belajarlah tiap hari, apapun tiap hari. Karena daily jauh lebih bagus daripada kita mingguan atau bulanan. Yang setuju katakan amin. Yang terakhir, menghidupi yang dipelajari. Dengar satu kebenaran di hari Minggu, praktekin. Dengar dua kebenaran, praktekin. Karena kebenaran yang dilakukan adalah yang mengubah Mau belajar saudara? Mau punya hati yang belajar, amin?